pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ning, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang punya masuk? Nilu Hakim. Kemudian Zevia, ini pasti korban kemana ya? Sakit ya sakit juga. Yang lain masuk ya selain gue ini? Nilu sakit, Zevia sakit. Sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk berdiri sebentar. Kemudian perhatikan ada tidak sampah di dekatmu. Jika ada, tolong dibuang dulu ke tempat sampah. Lingkungan masing-masing tolong dibersihkan dulu. Helm ya betul, helmnya digeser aja ke bagian bawah meja, ke bawah kursi dia. Sudah? Sudah yakin bersih? Yakin bersih? Yakin. Kalau sudah saling berhadapan dengan teman satu tetangganya, saling berhadapan dulu. Yang tidak ada teman kayak si Lilis, biarlah sendiri. Dan silakan dicek kerapian teman yang ada di hadapannya. Kasih tahu aja bagian mana yang tidak rapi biar mereka yang merapikan sendiri. Hitungan 10 selesai. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, sudah? Silakan kembali. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran kita, saya ingin kita benar-benar dalam kondisi siap. Silakan lepaskan yang ada di tanganmu, apakah itu pena, apakah itu buku. Silakan mengambil posisi paling nyaman di kursinya dengan menyandarkan punggung barangkali ke sandaran kursi. Sudah mengambil posisi paling nyaman. Sekarang fokus untuk melihat salah satu benda
manfaatnya untukmu seperti apa? Yang terdekat saja, yang ada di hadapanmu. Wujudnya seperti apa? Manfaatnya untuk apa? Sudah? Sudah? Sekarang berikutnya, perhatikan salah satu benda yang ada di lingkungan kelas kita. Di lingkungan kelas ini sama. Satu aja fokuskan, wujudnya seperti apa, manfaatnya untukmu seperti apa. Sudah? Sudah, oke. Junaidi, barang terdekat denganmu, benda terdekat denganmu apa? Ceritakan, deskripsikan, termasuk manfaatnya. Panjang, manfaatnya untuk menulis. Benda yang terjauh atau sekitar kelas ini yang kamu fokuskan tadi adalah jam. Seperti apa manfaatnya? Jam bulat, manfaatnya bisa dengan jam pelajaran. Jam pelajaran, jam atau waktu pada saat pembelajaran. Oke, satu orang lagi, Olivia. Barang terdekat denganmu, benda terdekat denganmu tadi yang kamu fokuskan adalah HP. Ceritakan termasuk manfaatnya. Bentuknya segi panjang, manfaatnya untuk bisa melihat, bisa bersosial media dan juga bisa melakukan orang tua ataupun yang lainnya. Kalau untuk pembelajaran, Untuk melihat buku, melihat sumber-sumber belajar gitu ya. Kemudian benda yang lebih jauh yang ada di lingkungan kelas ini, papan tulis, ceritakan. karena bermanfaat untuk bisa melihat saat pembelajaran. Oke, jadi bentuknya kaca seperti ya, bisa dijelaskan. Oke, kita sudah melakukan fokus. Mungkin benda-benda yang dilihat setiap orang itu akan berbeda, tapi setiap orang akan memaknainya dengan makna yang paling berharga untuk dia. Nah, kita ice breaking dulu sebentar. Ya, kita akan bermain kata dengan antonim. Antonim apa? Kata. Jadi kalau saya bilang tinggi, pendek. Kalau saya bilang hitam, putih. Sepakat ya? Cepet ya? Buat oke. Kita cek kefokusannya. Putih, hitam, panjang, pendek, manis, pahit, benar, salah, jauh, dekat, bulat, merah, putih, manis, pahit, salah, benar, manis, pahit, salah, manis, salah. Jadi harusnya salah itu tetap benar. Oke, jadi ada beberapa teman yang fokus, ada yang belum fokus, kita fokus. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Jika minggu kemarin kita sudah membahas tentang hukum 1 Mendel, maka hari ini kita akan melanjutkan dengan hukum 2 Mendel. Sebelum saya lanjutkan hukum 1 Mendel itu, Lilis, apa isinya? Lupa, belum fokus. Lesti, hukum 1 Mendel. Isi ya, Bu. Ya. Ada P1-nya, ada gen, fenotip, terus ada tabel. Inti hukum 1 Mendel itu, Pak Jrian. Baru belajar minggu kemarin. Inti dari hukum 1 Mendel. Persilangan monohibrid. Hukum 1 Mendel itu sering juga disebut sebagai hukum segregasi bebas. Artinya gen itu bebas untuk berpasangan. Dia hanya membahas tentang satu sifat beda atau monohibrid. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hukum 2 Mendel. Hukum 2 Mendel ini disebut juga sebagai hukum asor
dibandingkan dengan hukum 1 Mendel, hukum 2 Mendel ini akan membahas tentang persilangan di bibir atau dua sifat beda. Nah, ini akan kita bahas bagaimana melakukan persilangan dengan dua sifat beda. Kalau di minggu kemarin kita hanya membahas tentang satu sifat beda, ya. Nah, nanti bagaimana proses pembelajaran kita akan melakukan diskusi, kemudian juga presentasi. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, silakan untuk membuka handphonenya sesuai yang diminta ibu semalam, bawa handphone masing-masing. Saya akan membagikan salah satu gambar tentang persilangan dihibrid ke grup kelas. Cek di grup kelas ya. Sudah? Silakan diamati dulu gambar yang saya bagikan di grup kelas. Ada yang mau ikut 1, 2. Silakan diamati dulu. Ada yang belum dari apa ini? Paspor. Udah ada ya gambarnya ya? Oke, amati dulu. Sudah? Sudah. Aisyah, gambar apakah itu? Kucing. Kucing atau tikus? Tikus. Apa yang terjadi pada tikus itu? Disilangkan. Kemudian setelah disilangkan, tikusnya tikus apa? Jantan dan betina. Zakwa, kalau kamu melihat gambar itu, apa yang bisa kamu amati dilihat dari sana? Terdapat dua tikus yang berbeda, kemudian disilangkan dan menghasilkan tikus yang berbeda. Satu orang lagi. Happy, apa yang kamu amati dari gambar itu? Tikus putih Uh-uh. dengan tikus Bapak, silakan. silakan. Yang disilangkan memberikan 4 anak kami. Oke, jadi ada persilangan antara dua ekor tikus, tikus putih dan tikus coklat, kemudian menghasilkan F1. Kemudian F1-nya disilangkan sesama menghasilkan F2 dengan variasi pada fenotip. Fenotip kemarin apa? Fenotip kemarin apa? Nah, fenotip kemarin apa? Sifat terindra atau nampak. Sifat yang terindra atau yang tampak, meliputi contohnya rasa, bentuk, warna, dan sebagainya. Dibaca lagi ya. Yang kemarin latihan-latihan tolong menyesuaikan diri. Jangan mentang-mentang latihan, Bu, kami tidak belajarnya, Bu, itu, Bu. Tapi bertanyalah pada teman. Oke. Nah, selanjutnya kita hari ini akan membahas hukum 2 Mendel. Saya akan membagikan beberapa tautan, ada video, ada gambar, kemudian ada juga tulisan. Silakan kamu mempelajari hukum 2 Mendel dengan media yang kamu sukai. Kalau kamu suka video, cukup pelajari videonya saja. Jika kamu sukanya gambar, silakan pelajari gambar-gambarnya saja. Jika kamu suka tulisan, silakan untuk mempelajari tulisannya saja. Kembali cek dulu, saya kirimkan. Kenapa? Yang pertama
kedua itu adalah tulisan. Silakan. Kemudian yang terakhir ada 2 gambar tentang hukum 2 Mendel. Silakan. Jadi silakan memilih ragam media yang kamu sukai. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk mempelajari apapun pilihanmu itu, mau video kah, mau tulisan kah, mau gambar kah. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Oke, nanti di dalam kita setelah ini akan melakukan kegiatan kelompok. Jadi yang belum menyelesaikan materinya, nanti silakan diteruskan di kelompok. Sebelumnya Ibu pengen bertanya, siapa yang tadi memilih video sebagai media belajarnya? Cung jari. Video, oke, banyak video. Yang tulisan, tadi kulihat ada yang beberapa tulisan. Sip. Yang gambar ada 3? 1 Itu pilihan, nah ya. Itu pilihan, nggak bisa dipaksa-paksa. Mungkin ada yang memang lebih suka ada tulisan, ada suara, ada yang saya tidak suka suara gitu. Saya sukanya tulisan, seperti biasa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berhitung satu saat, mulai dari Zahwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi silakan duduk dalam posisi kelompok berdasarkan angka. Dalam hitungan kelima sudah duduk di posisi kelompoknya. 5. Silakan. 5. 4, melihat gambarnya, diteruskan dalam kelompok ini sambil berdiskusi untuk menjawab 2 soal ini. Jadi ada 2 soal terkait hukum 2 Mendel. Saya bagikan dulu, oper ke belakang. Ke belakang, ke belakang. Satu buat kamu. Nah, di situ ada 2 soal. Silakan berdiskusi untuk menyelesaikan 2 soal itu. Kemudian hasil diskusinya dituliskan di sini. Jadi langsung sembari berdiskusi, silakan menuliskannya di kertas ini. Nanti kita tempelkan di sekitar kelas ini di dinding dan kita bisa mempresentasikannya. Langsung aja di sini. Kalau udah yakin gitu. Bu, kami kayaknya kebesaran bu, boleh dibagi 2 kalau merasa kebesaran. Yang penting tulisannya akan terbaca.
kalau dia level 2 induk 2. Kemudian yang kedua tentukan apa? Ya, betul sekali, gamet. Yang ketiga tentukan F1. Kalau soalnya cuma meminta sampai F1, pekerjaan kamu selesai, tinggal menentukan perbandingan fenotif. Bagaimana jika dia mintanya sampai persilangan kedua? Maka lanjutkan. Tentukan parental 2. Gamet F2. Kemudian perbandingan fenotip F. Masya Allah. Jadi sambil berdiskusi menggunakan ragam media tadi, mau mana yang mau digunakan sambil membahas soal. Nomor 1, mangga besar rasa masam sudah ada genotipnya, disilangkan dengan mangga kecil rasa manis. F1-nya dapat ras besar rasa manis, disilangkan sesamanya. Tentukan perbandingan fenotip yang muncul pada keturunan F2. Nomor 2-nya padi berbulir besar keras, sudah ada genotip, disilangkan dengan bulir kecil pulen. Sudah ada juga. Kemudian tentukan perbandingan fenotip pada F2 jika disilangkan sama. Jadi keduanya sama-sama mencari perbandingan fenotip F2. Silakan. Hampir sama dengan F1. Mau di bawah boleh, di depan boleh, di depan teras juga boleh. Senyamannya kamu, yang penting bisa berdiskusi dengan nyaman dan menyelesaikan soal-soalnya. Di buku pelajarannya sumbernya itu bagikan 1. Langsung beri nama kamu anggota. Soalnya kan dia punya panjang. Penggunaannya ini 3. Yuk kelompok Dede yuk. Mulai bergerak. Apa paruh udah pakai? Wah, yang mau dikatakan. Ya, jenis kamu yang
Jangan lupa setiap ada genotip ada fenotip. Oke. Lo udah nulis? Ini filial. Fenotip tadi apa? Fenotip tampang. Nah, ini apa? Oh, yang kayak ini kan Iya, besar mananya. Nah, jangan lupa itu mah fenotip harus ada setiap ada. Ya. Sama di sini juga nanti kalau misalnya. Oh iya, kata-katanya kayak ini. Ya. Taruh. Satu ini ya. Kalau tidak ada penentuan bebas mau ya jantan dan betina. Kalau tanaman, hewan, jantan dan betina. Yuk. Ini nggak dispasiin, nggak aku no. Apa dispasi? Nah, betul. Ya, betul. F1 dapet. Ayo Titi, semangat. Alifa. Yusril. Jangan dicoret-coret. Sambil diskusi ya, sambil berdiskusi. Nah ini langkahnya jadi mulai dari parental, gamet, hingga latihan keturunan, fenotip perbandingannya. Jadi konsep dasar dari persilangan itu adalah menentukan gamet. Kalau bisa menentukan gamet, insya Allah lancar. Tapi kalau gametnya masih meraba-raba, jangan sampai berdiskusi. Jadi kawan yang belum bisa itu paham dapatnya dari mana. Nomor 2-nya pas. Kalau nomor 1 lancar, nomor 2 lebih lancar. Kenapa langsung ke 2? Ini ke 1. Kemudian tunjukkan jenis kelaminnya, mana jantan, mana betinanya. Ini apa? Kecil akunya. Fenotip di sini, jenis kelamin tambahin. Yang kemarin ikuti pembelajaran minggu kemarin kan ada beberapa teman yang nggak ikut. Yang ikut itu bantu temannya yang nggak ikut pembelajaran. Jangan justru kamu yang
Sip, langsung masuk kotak-kotak. Ada liko dan Langsung pakai satu. Kapan catat? Yang mana catatan yang itu lagi? Hari ini masuk. Tapi ibu ada di sini. Ada fenomena, iya betul. Ada fenomena nanti di sini misalnya SSG ini apa? Ada di bawahnya keterangan langsung. Jadi di sini ada B-nya berapa? B-nya Hah? Nah, kalau dimasukkan hari itu kan satu. Berapa tadi kok ibu? Ya, berapa kali? Satu. Nah, Resti sudah mulai membuat kotak-kotaknya. Semangat. Jangan lupa apa? silang. Betul. Kalau udah disilang tidak ada tanda kawinnya. Jadi kawinnya di sana. Betul sekali. Ini bisa dua rasa ibu langsung ya? Bisa. Apa di sini nama? Iya sih. Nama. Dan siap. Langsung. Yuk. Itu manusia. Aje simpan akan Sampai sesuai kulit-kulit. ini Belajar sering-sering fokus cari gametnya. B-nya berapa? B 10. Nah, jadi M-nya M2. Mana M2? Ayo semangat yuk. Soalnya apa? Ayo Pak, buka handphonenya lagi, videonya dilihat lagi, dipelajari lagi bareng-bareng. Gimana kesulitannya? Yuk. Apa cara? Ibu ke sana. Harus gini, perbandingan fenotip sama dengan besar manis banding, besar masam banding, kecil manis banding, kecil masam banding, baru sama dengan 9331. Jadi kalau nama perbandingan itu memang kita bandingin, ya. Silakan langsung mulai bergerak. Aduh, videonya di. Ini kenapa kelompok satu ini berpencar-pencar kemana-mana? Duduklah di kelompokmu, belajar bareng-bareng.
bukan kelompok yang itu maksudnya tuh, kelompok yang satu itu. Bukan kelompok yang satu. Tuh. Di satu gitu kalau lah fenotip yang ada. Tulis dulu, apa dulu yang muncul pertama? Besar manis, oke, besar manis. Banding. Apalagi yang muncul? Oke, lanjut. Itu banding apa tuh? Dua banding ya. Besar masam, terus lanjut. Apalagi yang muncul? Oke, lanjut. Oke. Ke bawah. Banding. Ini. Banding dulu. Banding. Apa terakhir yang muncul? Ada lagi tidak? Oke, di bawah ini. Di sini sejajar besar. Kepanjangan itu kan buat ya. Oke ya, sip. Yudaidil apa paham belum? Ayo sambil belajar, kalau belum paham sama dengan hitung berapa? Ayo berhitung sama-sama. Ready? Sambil tanya mana bagian yang lihat. Oke. Lanjut. Ini sih beda soal ada lah. M kecil. Nih, yang B kecil. Mabuk. Ibu nih. Makannya udah panjang. Bu. Yang mana tadi? Mana aku lihat? Fenotipnya apa? Langsung dibikin dalam kurung. Seperti kita waktu monotipik kemarin. Besar manis kah? Seperti itu kan? Nah ini mana jenis kelaminnya? Ya, mana jenis kelamin? Kemudian ini fenotipnya apa? Ini fenotipnya apa? Ini fenotipnya apa? Lengkapi. Ya, diselesaikan dulu, nanti baru setelah itu. Tapi yang ini wah ditambahin wah. Apa? Jenis kelamin sama fenotip. Nanti nomor 2 nggak usah yang ini ya, nggak apa-apa ini langsung. Lah kan bisa di sini. Kamu jantannya mana? Ini apa? Jantan. Ini apa? Ini apa? Di sini soalnya ada muat. Inilah kesempatan kamu yang belum paham besar. Tanya kepada teman-teman yang paham. P kecil, A besar. P kecil, A kecil. Yo semangat Kombo Dede, ayo Dede. Ayo Kombo Dede, belum dikerjakan sama sekali. Ayo. Bu. Jadi sambil nulis sambil belajar. Repi boleh mendampingi. P nya P kecil bulat ini deh. P besar begini. 5 menit lagi. Cuma dari contoh soalnya. Pun dari contohnya. Ayo kelompok yang di belakang semangat.
Ambil ini. Yuk, kelompok di belakang, waktunya 5 menit lagi. Nama ada kita nama. Ayo semangat, semangat, semangat. Yang baru mulai menulis. Yang nomor 2 ini. Kalau tidak tulis nomor 2 ini. Boleh enggak? Tulis Pak. Ayo masuk. Ayo yang selesai nomor 2 langsung nomor 1 selesai langsung nomor 2-nya. Nanti kalaupun ada yang belum selesai kita seberapa dapatnya saja, paling tidak itu menggambarkan hasil diskusi yang sudah kamu lakukan. Nomor 1 belum? Yuk. Apanya? Dengan sesamanya. Jadi F1 itu pendapatnya apa, disilakan sesama dia lah untuk F2-nya. F1-nya udah dapat belum? Cari dulu F1-nya. Tulis kok yang nomor 2 ini. Nempelnya di depan aja kalian, kalau di belakang nggak ribet pergerakan. Apa ini? Habis sih kayaknya. Berapa? Betul gitu. Yo semangat, 3 menit lagi. Kecil kan tak beda kan? Semangat, semangat. Semangat. Yang sudah selesai boleh menempelkan di depan. Ambil ruang-ruang kosong di depan karena kalau di belakang pergerakannya agak susah. Hati-hati penulisan huruf besar dan huruf kecil pada saat kalian
Masih mau pakai daging boleh nggak? Kecil. Silakan duduk ke kelompok masing-masing. Silakan duduk kembali ke kelompok masing-masing. Ngebut. Sudah? Sudah? Nih, jadi tolong perhatikan. Kita sudah melakukan diskusi. Ritme pekerjaannya tidak sama. Ada yang memang sudah maju, dia sudah paham gamet, jadi kerjanya lebih cepat. Ada yang masih meraba-raba gamet. Saran saya setelah ini adalah bagi yang belum paham gamet, mohon tidak malu bertanya. Itu sudah saya sampaikan di minggu kemarin. Yang belum paham gamet, yuk kita belajar lagi. Tapi kamu malu kadang-kadang untuk ngomong gak bisa, kawan itu malu. Tapi akhirnya itulah yang justru menjerumuskan kamu, ya. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk saling melihat pekerjaan teman. Jadi silakan semuanya berangkat dari tempat duduknya. Silakan mengamati pekerjaan tiap kelompok. Jadi kamu tahu, oh kelompok kami itu belumnya di bagian mana, kurangnya di bagian mana. Paham belum? Oke, silakan untuk saling meninjau hasil diskusi kelompok lain. Silakan untuk bergerak semua. Lihat dong kelompok kami tadi kurangnya di bagian ini. Kami kelompok. Masuk YouTube music. YouTube ya. Google. Silakan diperhatikan. Yang bawa handphone boleh foto. Oh, kayaknya kelompok ini udah pas, boleh difoto. Untuk belajar di rumah nanti silakan. Silakan yang mau foto yang kelompok kamu rasa sudah lebih baik dari kamu, silakan boleh difoto hasilnya. Kamera kondisi ya. Ini Oke, silakan duduk ke tempat masing-masing. Kita pilih salah satu kelompok yang udah mewakili, udah lengkap tadi jawabannya. Kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan yang nomor 1. Kemudian kelompok 3 mempresentasikan nomor 2. Yang lain mohon disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hukum Mendel 2 pada nomor 1. Pada persilangan pertama, yaitu jantan, besar, masam, B besar, M kecil, disilangkan dengan yang betina, yaitu B kecil, manis, yaitu B kecil, M besar. Sehingga gametnya yang jantan B besar, M kecil, dan B kecil, M besar. Fenotip satunya yaitu B besar, B kecil, M besar, M kecil. Sehingga namanya besar manis. Terus pada persilangan kedua, yang jantannya besar manis disilangkan dengan sesamanya yaitu besar manis juga. B besar, B kecil, M besar, M kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Sehingga gametnya B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Sehingga fenotipnya yang ini jantan, ini betina. Tuliskan.
Ini tuliskan. Jadi genotipnya itu dipindahkan sesuai jenis ke Kelamin. gametnya ya. Gametnya dapat jantan ini dimasukkan, gamet yang betina dimasukkan. Oke, silakan lanjut. Sudah. B besar M besar B besar M besar menghasilkan B besar M besar sehingga namanya besar manis. B besar M besar M kecil. Ingat dahulukan yang besar sehingga menghasilkan B besar M besar M kecil B besar manis. B besar B kecil ini M besar manis. Jadi inilah perbandingan fenotip F2 yaitu besar manis, besar masam, kecil manis, kecil masam. Hitung yang besar manisnya berapa? Yaitu 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Nah, jadi kuncinya apa? Kelompok 4 pada saat kita mengerjakan ini papan catur, apa kuncinya? Yang pertama harus bisa menghitung gametnya. Menentukan gamet, oke. Yang kedua, Fenotipnya. fenotip jangan salah. Kemudian berikutnya, Terus ingat pada soal persilangan 2 itu disilakan dengan apanya? Bisa jadi disilakan dengan samanya atau induknya. oke, ada lagi yang perlu Terus diperhatikan. untuk menentukan Untuk di kotak. di kotak. Kelitian. Jangan sampai huruf besar dijadikan huruf kecil atau huruf kecil dijadikan huruf besar. Kemudian kalau kotaknya ini jumlahnya 16, maka jumlah perbandingan ini juga harus 16. Oke ya, nanti silakan disimak. Silakan kasih aplaus untuk kelompok 4. Silakan ditutup. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 presentasikan pada diskusi kelompok kami yang akan dijelaskan oleh saudara kami Fajiran Sodik kepada Fajiran Sodik. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Yang pertama adalah FP1, yaitu untuk jantan besar keras disilangkan dengan yang betina kecil pulen. Genotipnya P besar K kecil K kecil. Dan untuk kecil pulen P kecil K besar K besar. Dihasilkan gametnya yaitu P besar K kecil disilangkan dengan P kecil K besar. F1-nya didapatkan adalah P besar P kecil K besar K kecil besar pulen. Lalu P2 untuk jantan F1 disilangkan dengan sesamanya yaitu P besar P kecil K besar K kecil, P besar P kecil K besar K kecil besar pulen disilangkan dengan besar pulen. Dihasilkan gametnya yaitu P kecil P besar K besar P besar K kecil P kecil K besar P kecil K kecil dan sama disilangkan dan dihasilkan fenotipnya yaitu besar pulen 9 berbanding besar keras 3 berbanding kecil pulen 3 dan berbanding kecil keras 1. Baiklah, hanya itu. jadi kalau kita perhatikan ini sebenarnya hampir sama dengan soal nomor 1. Hanya bedanya satu membahas buah mangga, satunya membahas padi. Sekali lagi soal itu yang penting bisa cari gamet, yang kedua kelitian. Huruf besar dan huruf kecil itu harus konsisten. Jangan sebentar huruf besarnya seperti ini, sebentar huruf besar, ujung-ujungnya kita sendiri yang bingung. Nah, ada beberapa kelompok yang belum selesai tadi, tapi saya sudah memberi kesempatan kepada kelompok yang sudah selesai dan alhamdulillah betul, mohon dipelajari lagi. Yang belum paham, silakan kalau mau belajar menemui ibu dalam biologi, silakan. Ya, tapi membawa buku, jangan bawa badan bayi. Bu nanya, tapi bawa badan bayi apa yang mau dibahas, ya? Atau kalau suka dengan ibu boleh bertanya kepada temannya yang sudah paham. Jangan malu bertanya karena malu bertanya akan membuat kamu sesat jejar masuk ke dalam jurang ketidakpahaman, ya. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang hukum 2 Mendel, persilangan dihibrid. Sebelum ibu menutup pembelajaran kita, saya ingin mendapatkan refleksi pembelajaran hari ini. Mutiara Mafinka, apa yang sudah kita pelajari hari ini dan bagaimana perasaan kamu pada saat menyelesaikan tugas kelompok tadi? Mempelajari persilangan sesamanya yang saya dapatkan bisa menyilangkan antara jantan dan betina pada tanaman
kalau soal itu kegiatan. Perasaan kamu senangkah, sedihkah, cemaskah? Cemas. Kenapa cemas? karena kemarin udah masuk jadi belum ngerti. Ya, nanti catatannya teman pada saat belum masuk sudah dicatat belum? Nah, gimana bisa ngerti kalau belum dicatat? Ya, kita lanjut, Zasvia. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bagaimana perasaan kamu menyelesaikan tugas kelompok tadi? Perasaan saya senang karena kemarin kan saya kan tidak belajar, jadi saya senang bisa belajar pada orang dan saya sedikit mengerti bahwa persilangan tersebut bisa saya Kita belajar tentang apa hari ini? tentang persilangan. Persilangan apa? Persilangan pada jantan menghina pada kesalahan. Persilangan apa tepatnya? Hibrid. Hibrid atau dua sifat beda. Satu orang lagi. Faruk, apa yang kita pelajari hari ini? Bagaimana perasaan kamu? Hari ini kami mempelajari persilangan di hibrid. Yang perasaan saya saat pelajaran ini adalah senang. Kenapa senang? Itu dikarenakan mudah dimengerti. Selesai dah tadi? Selesai tapi tidak selesai nulis sebuah. Selesai dipindahkan seperti itu ya. Oke. Satu kelompok yang saya lihat tadi agak kesulitan untuk menyelesaikan tugas kelompok. Sebentar ya kelompok Fajrian. Dede, kelompoknya si Dede. Bagaimana perasaan kamu tadi? Awal sedikit cemas karena sedikit lupa menentukan gamet, tapi akhirnya sudah ingat dan bisa menemukan. Ini sesuatu yang harus dilatih sering-sering. Semakin sering kamu berlatih, ya saya yakin kamu akan semakin paham mengerjakannya. Oke, pembelajaran kita sekian dulu sampai hari ini. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan dulu kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah untuk kita semua dengan segala usaha yang kerja kerasnya. Pembelajaran hari ini saya tutup. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan besok ada lagi ya. Kita akan mempelajari tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi ternyata hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel itu ada beberapa penyimpangan. Besok kita akan membahas tentang polimeri dan sitomeri. Yang belum paham untuk pembelajaran hari ini boleh bertanya ke saya sekali lagi, boleh bertanya ke temannya, boleh membaca ulang lagi. Baik itu video, baik itu gambar, baik itu artikel atau tulisan yang sudah saya bagikan terkait pembelajaran hari ini, yaitu hukum 2 Mendel, persilangan di hibrid. Demikianlah pembelajaran kita. Bertemu lagi besok pagi, semoga dengan semangat yang lebih baru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya dan isi